Baik, saya tetap melanjutkan. Nah, ini tadi sudah sampai di ektogenesis ya, ektogenesis John. Lalu sekarang kita melanjutkan ke cloning ya, cloning ya. Cloning adalah cara pengadaan anak dengan menggunakan sel telur yang dirangsang secara terus-menerus, lalu dipertemukan dengan sel inti dari orang yang mau diklon. Cloning manusia secara moral ditentang karena alasan antara lain melecehkan keluhuran martabat manusia, melanggar hak mutlak Allah dalam menciptakan manusia, lalu hasil cloning akan identik dengan orang yang dikloning, padahal Allah menghendaki manusia secara unik. Cloning tidak melibatkan sperma sehingga peranan suami ditiadakan, padahal anak adalah hasil cinta kasih antara suami istri. Halo? Ya, Pak. Nah, jadi ini cloning ini memang tidak boleh juga, tidak boleh juga. Jadi intinya pengadaan anak secara buatan itu sebaiknya tidak, itu aja cari gampangnya, mudahnya begitu. Kalau ini kan pembahasannya secara ilmiah, tapi yang ilmiah ini kalau kita gampangkan itu dengan cara mengatakan bahwa kalau kita lebih baik mencari yang paling aman yaitu memiliki anak secara normal yaitu melalui hasil perkawinan secara sah, suami istri yang sah, menikah secara sah, melakukan hubungan secara sah. Itu saja. Jadi kalau cloning ini adalah tidak melibatkan sperma, ya. Dia hanya menggunakan sel telur yang terus-menerus dirangsang dan dipertemukan dengan sel inti dari orang yang mau diklon itu, gitu. Mau diklon itu dirangsang itu, yang orang yang dirangsang itu tadi, sel telurnya dirangsang, tidak tahu pakai apa, alat apa, dirangsang secara terus-menerus eh, dan diarahkan untuk bertemu dengan sel inti. Sel inti itu saya nggak tahu, selnya inti itu sel apa begitu. Mungkin sel kehidupan inti manusia itu. Dan ini saya harus cari tahu ya sel inti itu yang dimaksud apa. Ah, Sehingga akhirnya sel telur ini terangsang kemudian melakukan pembelahan diri atau bagaimana lah eh, pertemuan antar itu terjadilah manusia dan manusia yang hasil cloning itu akan sama dengan manusia yang diklon, manusia yang dirangsang tadi. Jadi nanti hasilnya sama, hasilnya sama. Saya tidak tahu itu di negara mana yang sudah berhasil melakukan cloning ini, tapi umumnya kalau ini sudah menjadi teori itu biasanya sudah ada. Negara mana? Coba nanti Anda akses di internet negara mana yang sudah berhasil melakukan cloning. Eh, dan itu akan dan ini untuk agama tidak boleh karena sperma tidak terlibat, ya. Sayang dong sperma yang sudah diciptakan oleh manusia nggak dilibatkan. Ngambek dia nanti. Kalau sperma suami nggak dilibatkan, misalnya istri itu maunya di cloning, lalu sperma suaminya nggak dilibatkan, nanti sperma suami itu akan mencari yang lain. Kan susah kan? Makanya jangan ibu-ibu itu, wanita-wanita itu jangan sampai membuat spermanya bapak itu cari ke tempat lain, kan nggak baik. Lalu yang salah satu tindakan manusia yang melanggar kehidupan itu adalah euthanasia menurut moral Katolik ya. Jadi euthanasia itu tidak dibolehkan. Nah kalau euthanasia saja nggak boleh, maka
pembunuhan nggak boleh. Jadi gini ya, hidup itu tidak boleh diaborsi. Tentu yang tadi ya, penjelasan saya tadi ya, aborsi provokatus dan provokatus yang umum. Yang kalau yang spesifik seperti yang saya jelaskan dalam kasus tindakan penyelamatan tadi itu beda ya. Aborsi yang disengaja secara umum terjadi. Nah, itu tidak boleh. Kemudian pembunuhan, melukai, menganiaya dan lain-lain itu tidak boleh semua, termasuk ini eutanasia. Eutanasia itu yang berarti indah, bagus, bahagia, enak, dan thanatos yang berarti mati, ya. Jadi eutanasia berarti mati dengan baik, mati yang indah, enak, bagus. Nah, itu maksudnya. Apa maksudnya? Itu dengan suntikan. Suntikan yang menghentikan manusia secara perlahan-lahan tanpa dirasakan oleh manusia yang mati itu. Tahu-tahu udah mati. Dan ini biasanya kasus untuk menghentikan orang yang sudah sakitnya itu sudah bertahun-tahun dan membahayakan, tidak bisa disembuhkan, parah, tetapi nggak mati-mati gitu ya. Akhirnya daripada menyusahkan orang tua, menyusahkan keluarga dan sebagainya, maka dilakukan euthanasia. Nah, pertanyaannya apakah dibenarkan atau tidak? Nah, ini jawabannya. Euthanasia pasif tidak semua kemungkinan teknik kedokteran yang sebetulnya tersedia untuk memperpanjang kehidupan seorang pasien digunakan. Euthanasia tidak langsung adalah usaha untuk meringankan rasa sakit dengan efek samping bahkan pasien barangkali meninggal lebih cepat. Euthanasia aktif, mercy killing, proses kematian diperingan dengan memperpendek kehidupan secara terarah dan langsung. Ini semua namanya euthanasia, tapi jenisnya ini. Nah, ini moral kita bicara. Euthanasia langsung terhadap orang yang tidak berada dalam proses meninggal, misalnya mengusahakan kematian orang-orang yang dianggap tidak berguna seperti orang cacat, orang gila, gelandangan, itu tidak dapat dibenarkan karena melanggar hukum ilahi karena sama dengan membunuh orang yang belum saatnya dipanggil Tuhan. Jelas ya? Jelas ya? Jelas enggak? Ya, Mana orang? Pak. Jelas, Pak. Euthanasia tidak langsung aktif, misalnya memberikan obat tertentu untuk meringankan penderitaan pasien yang kesakitan dengan akibat umur menjadi lebih pendek. Ini bisa diterima apabila tidak ada sarana lain yang dapat digunakan untuk meringankan penderitaannya. Nah, ini yang masih boleh. Ini misalnya orang yang menderita sakit yang benar-benar tak tertahankan. Lalu dokter terpaksa memberikan obat untuk mengurangi rasa sakit. Nah, saya pernah ngobrol dengan dokter. Kebanyakan obat-obat yang digunakan untuk mengurangi rasa sakit seperti ini, itu biasanya efeknya itu adalah mengurangi usia, gitu ya. Mengurangi usia itu memang terjadi, tetapi memang orang yang sakit itu memang harus dibantu. Nah, itulah yang disebut euthanasia tidak langsung, ya. Itu sama dengan begini ya. Ada orang yang kankernya benar-benar tak tertahankan sakitnya atau sakit apapun yang tak tertahankan sakitnya dan dia sangat-sangat menderita. Akhirnya obat yang diberikan adalah obat untuk mengurangi rasa sakit. Dan mengurangi rasa sakit itu efeknya adalah mengurangi usia juga. Dan Anda ingat, semua obat yang seperti itu sebenarnya secara tidak langsung mengurangi usia orang.
Sakit gigi, itu kita mengurangi sakit gigi dengan membeli obat yang menghilangkan rasa sakit. Itu sebenarnya mengurangi usia. Hanya terjadinya dalam waktu yang sangat panjang sehingga kita tidak merasa bahwa itu sebetulnya kategorinya adalah eutanasia tidak langsung aktif. Itu maksudnya. Oke, lanjut. Tidak perlu saya. Nah, yang tidak langsung pasif, misalnya menghentikan pengobatan pada pasien parah yang sudah tidak ada harapan untuk disembuhkan. Harus dipertimbangkan dulu, apakah suara hati si sakit dan keluarganya ikhlas? Apakah hasil pengobatan yang dicapai masih memberikan harapan atau tidak? Apakah keluarganya memang sudah tidak sanggup lagi menanggung biaya perawatan? Paham maksudnya? Harus paham dong. Maksudnya gini, ah udahlah, kita hentikan aja. Pasien ini lah parah dan tidak ada harapan untuk sembuh. Ya udah kita hentikan aja. Biasanya itu terjadi pada keluarga-keluarga yang secara ekonomi sudah tidak sanggup lagi. Nah, pertanyaannya apakah sudah tidak bisa mengusahakan lagi? Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apakah kalau kita masih memberi obat, masih memberikan harapan atau tidak? Kalau memang memberi obat pun tidak ada harapan lagi, nah itu masih mungkin. Lalu keluarga sanggup atau tidak? Apakah di luar keluarga masih ada yang menolong atau tidak? Nah itu pertanyaan-pertanyaan yang membantu untuk diperbolehkan atau tidaknya euthanasia tidak langsung pasif ini. Nah sekarang narkoba ya. Ini persoalan yang berikutnya. Jadi kita membahas yang kelima ini yang terakhir ya. Nah, narkoba itu begini aja, saya tidak perlu panjang-panjang. Narkoba itu nggak boleh itu aja. Dan Anda nggak perlu coba-coba narkoba lah, gitu ya. Itu aja. Itu lebih aman sudah. Karena akan merusak semua. Nah, ini gambar-gambar itu akan Anda lihat seperti ini. Ini merusak semua, ini merusak semua. Merusak. Merusak psikis dan fisik sekaligus kalau narkoba. Ya. Narkoba yang boleh apa? Itu digunakan untuk kedokteran. Itu. Jadi sebenarnya narkoba itu boleh digunakan oleh para dokter untuk kasus-kasus yang memang harus menggunakan narkotika dan obat-obat itu. Seperti bius. Bius itu kan narkotik, obat terlarang itu. Tapi bagi umum, bagi kedokteran boleh. Ini dampak negatifnya. Anda bisa baca di yang saya beri ada semua toh? Atau Anda mau yang saya sudah perbaharui ini? Isinya enggak diperbaharui, hanya tampilan aja yang diperbaharui. Kalau isinya, kalau penting isinya atau kulitnya? Isinya, Pak. Nah, isinya. Makanya nah, kalau saya membuatnya lebih menarik itu karena ini untuk digunakan jangka panjang. Nanti untuk tahun berikutnya masih digunakan. Mungkin untuk pembinaan keluarga, mungkin untuk pembinaan remaja. Jadi saya secara step by step saya perbaiki tampilannya aja. Ini memang tampilannya doang, nanti kalau ada waktu saya bikin animasinya lagi kan gitu. Namanya bertahap. Kan kalau kita mengajar itu kan kalau monoton juga nggak baik. Jadi ada bagaimana kita apa eh, mengajarnya, tetapi bagaimana tools yang kita pakai itu juga mendukung ya. Coba misalnya kalau ini saya bikin dengan gelap semua, Anda bisa lihat nggak? Kan nggak bisa lihat. HIV, HIV juga begitu. Jadi narkoba nggak boleh. Dan narkoba itu nggak boleh bukan hanya oleh moral ya, hukum negara itu apalagi. Coba-coba Anda narkoba, sudahlah, selesailah sudah kamu. Jadi singkat kata,
say no to narkoba atau say no to drugs. Oke, itu saja, aman, selesai pembahasan. Dan nggak usah banyak tanya lagi, maksudnya katanya di sini ada orang jual narkoba ya, di mana ya? Nggak usah, itu akan bikin pusing kepala kalian. Lebih baik nggak usah. Pura-pura nggak tahu di mana barang itu, tapi hati-hati penyebarannya. Karena orang bisa menyebarkannya secara tersembunyi dan menjebak. Itu yang kita harus hati-hati, oke? Sekarang bisa disisipkan di minuman, apa segala macam. Hati-hati pokoknya. Singkat begitu ya, karena ini sudah mau selesai. Dan ini pertemuan terakhir. Ini HIV/AIDS juga begitu ya. HIV/AIDS itu jangan sampai terjadi. Saya ini sudah pernah mengajar juga soal ini, jadi saya bisa secara singkat mengatakan HIV/AIDS itu immunodeficiency virus. Itu hilangnya kekebalan tubuh manusia yang diakibatkan oleh virus. Virus itu bisa menyebar atau tertular melalui hubungan seksual, melalui suntikan, melalui makanan, nanti kita cek. Tapi dua ini ya, suntikan dan hubungan seksual. Oleh karena itu, paling gampang mencegah HIV/AIDS adalah jangan melakukan hubungan seksual sembarangan. Cukuplah dengan suami atau istri Anda secara sah itu. Jangan melakukan hubungan seksual di luar nikah, maka Anda akan aman dari HIV/AIDS. Lalu harus hati-hati dalam menggunakan jarum suntik atau jarum untuk injeksi terhadap tubuh Anda. Kalau Anda mau ke dokter, pastikan semua jarum injeksi yang akan Anda pakai atau digunakan untuk Anda itu Anda cek ke apa namanya? Apa istilahnya? Apa istilahnya? Harus apa? Tidak ternoda Harus steril, dalam kesehatan apa namanya? Tidak terinfeksi. steril dah sih, Pak. Ya, tidak terinfeksi apapun dan tidak pernah digunakan sebelumnya. Artinya harus baru itu saja. Nah, berkaitan dengan melalui air, melalui makanan, ini coba kita lihat. Terdapat sebagian cairan tubuh yaitu darah, air, cairan mani. Nah, ini bisa ini. Ini transfusi darah. Ini ya. Nah, cara mencegahnya menghindari 4 hal ini. Nah, itu ya. Bukan hanya hubungan seks dengan yang terinfeksi loh ya, yang saya maksud tadi. Hubungan seks dengan orang yang bukan suami atau istri Anda, itu paling aman sudah. Kalau ini nanti terjemahannya apa? Oh, kalau begitu dengan orang yang tidak terinfeksi boleh dong. Awas loh ya. Kalau memahami seperti itu, enggak kuajarin itu ya, jangan sampai, oh Pak Boso ngajarin, boleh kok katanya. Mau jangan pernah ya. Dan seterusnya bisa dibaca ya. Nah, ini yang terakhir. Jadi kalau Anda mau hidup bermoral Anda bagus, bagus, bagus dan bagus, maka Anda ikutilah Yesus. Itu saja. Ikuti teladan Yesus. Yesus sebagai model hidup bermoral. Itu ya. Tentu saja bukan hanya Yesus, tapi Yesus adalah pusat iman kita ya. Yesus Allah Tritunggal adalah pusat iman kita, tapi kita juga bisa belajar bermoral, hidup bermoral dengan baik melalui para santo santa, terutama Ratu para santo dan santa yaitu Bunda Maria yang hari-hari ini kita peringati dalam devosi kita di bulan Mei dan Oktober nanti. Begitu adik-adik semua. Perkuliahan kita terakhir hari ini terakhir, dan saya minta supaya perkuliahan yang selama ini sudah saya berikan kepada Anda semoga bermanfaat tidak hanya untuk belajar Anda di perguruan tinggi ini, tidak hanya untuk belajar mendapatkan nilai pendidikan agama Katolik,
dari tuntutan kurikulum, tetapi bermanfaat untuk kehidupan Anda sendiri dan bisa Anda sebarluaskan, bagikan kepada teman-teman, kepada keluarga, dan khususnya nanti pada keluarga Anda sendiri ya. Karena apa yang saya berikan ini sudah pasti bermanfaat. Kalau Anda bilang tidak bermanfaat, berarti Anda harus refleksi diri. Karena semua yang diberikan ini semuanya bermanfaat. Bahkan apa yang saya berikan dalam kuliah keagama Katolik perguruan tinggi, umumnya itu melampaui apa yang dituntut dari kurikulum ya. Saya biasanya memberikan lebih. Makanya kalau setelah kuliah ini biasanya saya share ke YouTube itu orang yang berminat untuk melihat proses perkuliahan kita itu cukup banyak juga. Nah, di atas 100 orang ya yang melihat eh, apa video perkuliahan kita ini biasanya kan saya share lagi di YouTube untuk siapa tahu bermanfaat bagi orang lain. Ternyata bermanfaat. Buktinya ada lebih dari 100 biasanya yang nonton video ini. Begitu, terima kasih dan minggu depan kita ujian. Kita ujian mulai dari materi. Saya kasih tahu ya supaya Anda tidak susah mempelajarinya. Bahwa Anda mau mempelajari semua itu bagus sekali. Itu harapan saya. Tapi kalau untuk konsumsi UTS, maksud saya UAS, Anda belajarnya dimulai dari ini ya, mulai dari tradisi suci sampai dengan moral ya. Halo? Iya, Hah? Pak. Jadi mulai belajar dari tradisi suci sampai dengan moral. Dan soal sudah saya kirim ke fakultas. Ujiannya terbuka juga seperti yang lalu. Karena terbuka, maka saya tidak mau Anda menjawab secara minimal. Oke? Saya tidak mau Anda menjawab secara minimal. Dan apa? Semaksimal mungkin kalau perlu dikembangkan. Itu kalau perlu. Karena apa? Karena ujiannya terbuka. Begitu ya. Dan selamat siang semua ya. Kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan. Sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan kalau mau tinggalin. Halo? Sudah keluar semua?